syai'ani yuhzinani, ada dua perkara yang paling membuat aku bersedih dalam hidupku. Apa yang dua niki? Yang pertama, rajulun lam yadkhulal masjida illa fi janazatih. Yang membuat aku sedih adalah seorang laki-laki yang tidak pernah menginjakkan kaki di masjid kecuali saat dia menjadi jenazah. Na'udzubillahi min. Seorang laki-laki, dia sehat, dia kuat, umur banyak, kekuatan iya, kesehatan sempurna, tapi malas ke masjid. Ini yang membuat aku sedih. Kata Imam Syayuti, rajulun lam yadkhulal masjida illa fi janazati, melihat laki-laki yang tak pernah datang ke masjid kecuali jenazahnya. Seumur hidup ndek Noah naik masjid, ternyata baru dia naik ke masjid ketika menjadi jana. Na'udzubillahi min. Rugi tidak niki? Rugi. Dan yang kedua yang membuat aku bersedih, wa mra'atun lam tastur auratiha illa fi kafaniha. Yang membuat aku sedih ketika aku melihat perempuan yang tidak pernah menutup auratnya kecuali saat kain kapan membungkusnya. Na'udzubillah. Seumur hidup tidak pernah menutup aurat. Selama hidup tak pernah dia menjaga auratnya. Bahkan lebih senang pakaian-pakaian yang kurang bakal. Nggih. Jangan zaman sekarang, zaman you can see. Oh, memakai hijab katanya gengsi. Bila ditegur dia emosi. Di hadapan Allah yang paling rugi. Na'udzubil. Ya Allah, janganlah suka buka aurat. Buka aurat, akhlak yang bejat. Janganlah suka pakai yang ketat, nanti terbentuk belah ketupat. Bismillahirrahmanirrahim. Hadratul Mukarramin, yang Tiang hormati dan muliakan segenap takmir Masjid Al-Mustaqim Desa Daupang, wabil khusus yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa yang sempat hadir pada malam hari ini, Bapak-bapak, para kepala dusun, tokoh agama, tokoh masyarakat, para kiai, wabil khusus bapak-bapak, ibu-ibu, para muhibbin, para pecinta ilmu yang insya Allah mudah-mudahan kita semua menjadi calon penghuni syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada malam hari ini atas karunia dan nikmat dari Allah kita bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat di majelis yang mulia, yang menjadi majelis warisan peninggalan terbaik yang ditinggalkan kita oleh baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat kehadiran kita pada malam hari ini, dosa-dosa kita diampun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita dinasibkan oleh Allah menuju Makkah dan Madinah untuk berhaji maupun umrah. Amin ya rabbal. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad
sallallahu alaihi ya Nabi salam alaika ya Rasul salam ya Habibi salam salawatullah alaihi anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa dhani anta misbahus suduri sallallahu sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kita baca Fatihah, mudah-mudahan Allah buka hati kita dengan cahaya ilmu dan ma'rifat. Allah bimbing jiwa kita menjadi jiwa yang mutmainnah, dan mudah-mudahan Allah perkenankan kita mendapatkan syafaat Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyah. Al-Fatihah. Hadirin para muhibbin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah mempertemukan kita dalam majelis ilmu, majelis yang mulia, majelisnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan dinar, dirham ataupun rial, tapi yang ditinggalkan oleh baginda Nabi adalah ilmu dan amal. Maka derajat orang-orang yang berilmu di sisi Allah itu luar biasa, dan derajat orang-orang yang beriman pun di sisi Allah itu sangatlah luar biasa. Maka oleh sebab itu, mudah-mudahan pengajian bulanan dari yang dilaksanakan oleh Desa Dopang, mudah-mudahan sampai akhir hayat kita semua tetap istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Qala al-muhaddits rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain amin. Malam ini kita membahas jamaah sekalian tentang beberapa hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kita beramal, maka tujuan pokok, pondasi utama di dalam amal itu adalah ikhlas lillahi ta'ala. Jangan sampai ada embel-embel lain di dalam kita beramal, karena di yaumil akhir yang akan diperlihatkan oleh Allah kepada kita adalah tentang amal kita, tentang perbuatan kita, bukan dengan perbuatan orang lain. Maka oleh sebab itu tidak akan seseorang itu untuk sampai
kepada kehadirat Allah dengan sempurna, kecuali kalau tidak didasari amaliyahnya itu semata-mata ikhlas mengharapkan kasih sayang Allah. Maka ketika tiang pelunggu beribadah kepada Allah dengan ikhlas niat mengharapkan kasih sayang Allah semata, maka hendaklah yang perlu dihindari itu adalah lawan daripada ikhlas itu yang bahaya. Mana? Riya, yaitu pamer. Ayo kita lihat An Jundub ibnu Abdillah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man samma'a samma Allahu bihi wa man yura'i yura'illahu bihi. Dari Jundub ibnu Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man samma'a samma Allahu bihi. Barang siapa yang memperdengarkan amalnya kepada orang, berbangga dengan kebaikannya, kemudian kebaikannya itu dia perdengarkan kepada orang lain, sama Allahu bihi, maka Allah pun akan memperdengarkan maksiat dan dosanya kepada orang lain. Nauzubillah. Jadi Bapak Ibu, ketika kita berbuat baik, ketika kita membantu orang lain, ketika kita beramal soleh, maka tuntutan daripada amal soleh itu cukup hanya kita dengan Allah yang tahu. Itulah ikhlas. Mana sih ikhlas yang sesungguhnya? Ikhlas yang sesungguhnya itu ketika kita belajar dari surah Al-Ikhlas. Hafal surah Al-Ikhlas? Sampai coba. Lamun kulhu apal? Ndek dapal. Nah, coba qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surat Nabi aran niki Al-Ikhlas. Tapi apakah ada dari ayat ini yang menyebutkan kata-kata ikhlas? Tidak ada. Allah memberikan nama Al-Ikhlas, tapi isi daripada ayat itu satu pun potongan ayat tidak ada yang menyebut kata-kata ikhlas. Artinya apa? Ikhlas itu tidak bisa diukur dengan sebutan, namun ikhlas itu hanya bisa diukur adalah min amalis sarair, menjadi amal rahasia yang hanya Allah yang tahu. Makanya jamaah, kita ketika beramal soleh sekarang ini, mohon maaf nggih, makin niki kalau kita beramal, ujian amal itu banyak. Setelah ada HP nih, setelah ada HP, ujian amal kita banyak. Dikit-dikit update status, dikit-dikit posting, alhamdulillah saya bangun di tengah malam, alhamdulillah tembus 12 rakaat. Kata malaikat, pret, emang apa yang kita mau banggakan di sisi Allah? Ibadah. Ketika kita menyebut kebaikan, hakikatnya kebaikan itu kebaikan Allah. Ketika kita menyebut amal, kita bisa beramal dengan sebab Allah yang ngasih hidayah. Bapak Ibu jamaah, kita bisa hadir malam ini karena Allah yang memberikan sehat. Kita berilmu, Allah yang titipkan ilmu. Lalu apa yang kita punya dari diri kita masing-masing? Tidak ada. Mana buktinya? Waktu terlahir le dunia niki, ketika kita lahir ke dunia, apa yang kita bawa? Ibu, harap sida lahir langsung kadu gamis? Tidak ada.
Bahkan kita lahir tidak tahu tentang diri kita, siapa orang tua kita, siapa yang di dekat kita, siapa yang menyelamatkan kita, kita tidak tahu. Waktu lahir diazankan, waktu mati disolatkan. Makanya hidup ini singkat, hidup niki sebentar, hanya antara azan dan solat. Waktu azan, azan. Waktu sholat kita mulai kerjakan. Makanya jamaah rahimakumullah, yang paling kata ulama ahli hikmah, syai'ani yuhzinani, ada dua perkara yang paling membuat aku bersedih dalam hidupku. Apa yang dua niki? Yang pertama, rajulun lam yadkhulal masjida illa fi janazatih. Yang membuat aku sedih adalah seorang laki-laki yang tidak pernah menginjakkan kaki di masjid kecuali saat dia menjadi jenazah. Na'udzubillahi min. Seorang laki-laki, dia sehat, dia kuat, umur banyak, kekuatan iya, kesehatan sempurna, tapi malas ke masjid. Ini yang membuat aku sedih. Kata Imam Syayuti, rajulun lam yadkhulal masjida illa fi janazati, melihat laki-laki yang tak pernah datang ke masjid kecuali jenazahnya. Seumur hidup ndek Noah naik masjid, ternyata baru dia naik ke masjid ketika menjadi jana. Na'udzubillahi min. Rugi tidak niki? Rugi. Dan yang kedua yang membuat aku bersedih, wa mra'atun lam tastur auratiha illa fi kafaniha. Ketika aku melihat perempuan atau wanita? Nah, ketika aku melihat perempuan, nah lamun wanita, makanya wanita itu identik dengan muslimah. Kalau perempuan, tidak ada perempuan muslimah. Nah, ini cuman permainan daripada bahasa saja sesungguhnya. Yang membuat aku sedih ketika aku melihat perempuan yang tidak pernah menutup auratnya kecuali saat kain kapan membungkusnya. Na'udzubillah. Seumur hidup tidak pernah menutup aurat. Selama hidup tak pernah dia menjaga auratnya. Bahkan lebih senang pakaian-pakaian yang kurang bakal. Nggih. Jangan zaman sekarang, zaman you can see, oh memakai hijab katanya gengsi. Bila ditegur dia emosi, di hadapan Allah yang paling rugi. Na'udzubil. Ya Allah, janganlah suka buka aurat, buka aurat akhlak yang bejat. Janganlah suka pakai yang ketat, nanti terbentuk belah ketupat. Innalillah. Innalillahi wa inna. Ya Allah, yang seharusnya ditutupin, ya mun pelelah-elah. Agak mungkin ya Allah ya Rabb, lebih mahal paha manuk daripada paha manusia. Kalau paha ayam takkan bisa kita lihat kecuali kalau ayam mati. Sila lamun ayam hidup, sekuat-kuat pelunggu mele seriuk rua nimpung manuk keno lamun masih hidup. Jangan harap Pak. Coba lamun dengan Nina mungkin. Ya Allah, baru doang tiang selesai ngaji le suite kan Ustaz Jun selesai le turide baru niki nyopir. Kemacet le ranjok karena.
Nggih. Perempatan lampu stopan belok kanan niki. Ada tak momot. Ya Allah, lelah keberangan. Gara-gara dua cewek lek julu. Ya Allah, mau megok pun antan bersepeda motor, terus celana ketat, bapak. Ruan apa-apa, innalillah. Ndek kita, wah le julu tahu. Itu pun juga dosa. Ini yang disedihkan oleh ulama, yang disedihkan oleh orang-orang saleh. Dua hal ini mudah-mudahan tidak ada, nggih. Pertama, seseorang laki-laki yang tak pernah ke masjid kecuali saat meninggal dunia. Kedua, seorang perempuan yang tak pernah menutup auratnya kecuali saat kain kapan membungkusnya. Makanya Nabi katakan, man samma'a samma Allahu bihi. Siapa yang membanggakan, menceritakan, memperdengarkan amalan baiknya kepada orang, sama Allahu bihi, maka Allah akan perdengarkan sesungguhnya dosa-dosa yang sudah mereka lakukan. Makanya biasa-biasa, Pak Ibu. Wa may yurai, siapa yang ro'a artinya melihat, yang memperlihatkan kebaikan-kebaikannya kepada orang lain dengan melupakan Allah. Yura'illahu bihi, maka Allah pun akan membuka aibnya dalam hidupnya. Makanya hidup ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah ibarat jarum jam. Yang namanya jarum jam itu tidak selamanya jarum jam itu berada pada angka 12. Dia muter, Pak. Dia berjalan itu jarum jam memenuhi poros dalam setiap angkanya. Menunjukkan apa? Kehidupan ini ibarat roda yang berputar. Setiap kita akan menunggu giliran masing-masing. Makanya urusan rizki, ketika orang lebih kaya daripada kita, tidak boleh kita hasad, dengki kepadanya. Kenapa? Ada jatah dari Allah untuk kita yang tidak sama dengan dia. Tapi penyakit kita manusia niki adalah taluate. Aran taluate, Bu. Bapak, penyakit iri hati. Makanya kata Nabi yang berat itu, inilah dia mana? Yaitu jumudul aini. Suatu penyakit yang paling berat pada diri manusia itu namanya jumudul ain. Mana jumudul ain itu? Pandangan yang selalu berpandangan negatif terhadap orang. Ini bahaya nih. Bagus suara dengan jadi merebot. Hayya 'alas shalah. Lagu dengan lek dekat bahlin dan bersapak kancam merebot niki. Le manone nak bucung kanyan. Apa lalu aku lagun merebot dia. Sengaja pelengkok-lengkok suara. Semai ya kita berbelu lek mudin mimbar orang kata. Salah di mata dia. Kebaikan apapun yang dilakukan oleh orang, kalau jumudul aini ini ada, tidak akan pernah kelihatan baik kebaikan orang. Meskipun mereka sedang baca Al-Quran, namun kedengaran buruk di hati mereka. Nauzubillah. Akak dene girang mana ibu nggih? Ya Allah. Apa yang menyebabkan jumudul aini hancur kita punya amaliyah? Walau kana sujuduhu kasajadal malaikah, meskipun pelungguh sujud kepada Allah seperti sujudnya para malaikat, itu hancur di mata Allah.
kalau mengaku kita lebih baik daripada orang dan orang selalu lebih buruk daripada kita. Nauzubillah. Apa sebabnya? Jumudul aini biqaswatil qalbi. Penyebab daripada memandang orang dengan keburukan itu penyebabnya tidak lain adalah karena gelapnya hati. Hati kita ini gelap, bukan mati tapi gelap. Masih hidup dia, cuman petang. Ibarat kaca ini. Kalau kaca ini bersih, kita berdiri, nampak enggak kita punya badan? Nampak nggih? Bayangannya ada? Nggih. Tapi ketika kaca ini kotor, debunya banyak, bahkan menggumpal semuanya, kira-kira nampak tidak kita punya wajah di kaca itu? Tidak nampak. Begitulah penyebab doa kita tidak sampai kepada Allah, tak kunjung dikabul oleh Allah. Karena apa? Karena hati kita ada kegelapan. Orang berbuat baik, dia merasa tersaingi. Orang punya harta, merasa dia dilewati. Ini dengan sebab qaswatil qalbi, hati yang begitu gelap. Kenapa hati kita gelap, Bapak Ibu? Hati kita gelap ini dengan sebab apa? Wa qaswatil qalbi, penyebab daripada gelapnya hati, bikasratiz zunub, karena kita ini terlalu banyak dosa. Terlalu banyak dosa. Coba si hadir niki sinden berdua dosa, angkat tangan coba. Coba. Ya Allah, berarti kita banyak dosanya. Dosa yang disengaja pun tak bisa kita hitung banyaknya, apalagi dosa yang tidak kita sengaja. Makanya siapapun kita, yang namanya kotoran ini pasti menempel di badan, jamaah. Pasti menempel. Dokter, dia pegang obat, pegang suntik saja pakai kaos tangan. Tapi ketika kukunya panjang, ara ande tain kuku dokter. Ara. Guru, kepala sekolah yang dipegang spidol, pulpen. Tapi ketika dia mandi, ada enggak dia punya kotoran di badan? Ada. Tuan guru, kiai, mik doang ngentiin kence kitab. Tapi kalau ketika kuku ini sudah tumbuh dan panjang, kira-kira kukunya punya kotoran tidak? Punya. Badannya punya kotoran tidak? Punya. Petani. Lumbar jok kebon, lumbar jok bangket, lumbar jok selapuk. Dia tanam itu tumbuh-tumbuhan, dia tanam itu semuanya hingga panen. Ada kotoran awak. Penuh. Apalagi? Artinya hidup ini sebersih apapun kita ini masih kotor di hadapan Allah. Makanya kita bersihkan diri, bersihkan hati dari dosa. Makanya taubat itu Bapak Ibu punya tingkatan. Pertama taubatil awam, yang ketiga taubatil khawas, yang ketiga taubatil khawasil khawas. Mana taubatnya orang awam? Mereka bertaubat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah
dari segala perbuatan dosa dan maksiat, anil jawarina minal jawarih, dari semua anggota badannya. Badan ini tidak ada yang tidak punya dosa. Mata, ada dosa ada ni? Ada dosa ndek? Ngantok doang. Ada dosa mata ini yang banyak, telinga, ada hidung, mulut apa bibir? Apa bahasa halus niki? Bibir. Oh, sama dengan nih bahasa halus biwih. Amun Lombok Timur lek kerumut arah nika, Lombok Timur lek kerumut Labuan Lombok, Jok Timur Sambelia. Apa bahasa halus ni? Todok ni. Astagfirullah. Angkat selapuk mangan doang timan tuan guru darak medaran, darak bekelor. Tuan guru de mangan ke? Bahasa dengan kan? Bahasanya memang. Ya Allah, lagu ni ke le napia Allah SWT Muhammad sugian tu bertimu obel-obel jok ni ke bagian sana ia tentang berketuan. Coba napi bahasa halus niki biwih cucuk ko ni. Astagfirullah, seri parah. Ada pun pelunggu biwih masih halus. Anggi iya wasila aran tiang de tau bahasa halus endah. Mulut sila. Ini yang paling banyak dosanya. Belum dia berbicara, belum dia bercerita, ndek man bay bercerita ini mulut ini sekedar bekemi doang, wah sakit tangan dengan. Dosa. Belum kita punya hati, makanya kata Nabi, mawa mayuroi yuroillah. Ketika engkau menampakkan kebaikanmu, bahkan engkau mengatakan ini kebaikanku sendiri, ingat yang Allah akan nampakkan adalah lawan dari kebaikan kalian. Nauzubillahi min dzalik. Ya Allah, ini taubat awam, masih dia bertaubat dari salah dan dosa, anil maksiyah. Wa taubatil khawas, adapun yang kedua taubatnya orang-orang yang khawas itu adalah at-taubah anil amradil qalbiyah khassah, yaitu mereka mentaubatkan dirinya dari segala macam penyakit hati dan dari pengakuan bahwa dirinya lah yang melakukan ibadah. Ini ditaubatkan. Misal kita hadir malam ini karena memang kita rajin atau karena hidayah Allah. Nah, jadi dia tidak berani menampakkan amalnya. Kenapa? Di situ dalam amalku ada peran Allah. Ada peran Allah. Makanya setiap apa yang kita lakukan awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Azan dulu nggih. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana Bana
dosana wa illam taghfir wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin ya rabbal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, itu yang kedua. Taubatnya orang-orang yang khawas itu, dia taubatkan dirinya dari segala penyakit-penyakit di dalam hatinya. Riya, sum'ah, ujub, itu dibersihkan hatinya. Jangan sampai di saat dia menghadap Allah ada kebanggaan diri terhadap amalnya. Itu yang dia taubatkan kepada Allah. Nah, ini taubatnya orang-orang yang khusus. Ini tingkatannya para ulama, orang-orang soleh. Nah, mudah-mudahan bisa kita masuk dalam fase yang kedua ini. Amin. Nah, adapun yang ketiga, taubah al-khawasil khawas, taubatnya orang-orang yang khususul khusus, yang istimewa. Mana taubatnya mereka? At-taubah an ma siwallah, dia mentaubatkan dirinya ketika ada lintasan di dalam hatinya, lintasan selain Allah. Dia taubatkan dirinya, dia mohon ampun kepada Allah. Misalkan, ketika dia berzikir, nikmat terasa zikirnya, nikmat terasa tahajudnya, nikmat terasa pendekatan dirinya kepada Allah, bangga sedikit dalam dirinya. Jadi tersentuh kolbunya dengan kedekatannya kepada Allah, itu dia taubatkan. Malu dia mengaku dirinya baik, malu dia mengaku dirinya soleh, tidak berani dia mengaku amalnya jadi amal yang terbaik, karena yang tahu ketulusan amal itu adalah Allah. Nah, makanya nggak boleh riya. Wa qawluhu samma'u bitasydid ay azharu amaluhu linnas riyaun. Yang dimaksudkan dengan samma'a di situ dengan ditasydidkan dia dalam huruf mimnya, ay maksudnya azharu amaluhu linnas, yaitu dengan dia menampakkan semua amalnya di hadapan manusia. Jadi bangga dia ketika baru tahajud 12 rakaat, lalang semandaan bercerita, aku alhamdulillah mudah-mudahan istiqomah tahajud 12 rakaat bilang malam. Ada kebanggaan sendiri, itu yang dihindari itu. Nah, mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah, nggih. Amin ya rabbal. Wa an Mahmud bin Labid qala, Mahmud bin Labid berkata, kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah keluar dan langsung beliau bersabda, faqala ya ayyuhan nas iyyakum wa syirkas sarair, wahai sekalian manusia, jauhilah olehmu yang namanya syirik yang tersembunyi, syirik yang rahasia, tidak nampak syiriknya. Kalau dia menyembah selain Allah nampak, maka dia harus bertaubat kepada Allah. Ini asyirkus syarair, yaitu syirik yang rahasia, yang seharusnya amal yang dirahasiakan, tapi ini syiriknya yang rahasia, wal iyazubillah. Qalu, maka sahabat bertanya, banyak sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma syirkus sarair, ya Rasulullah, mana yang termasuk syirik yang
rahasia itu, syirik yang tersembunyi itu. Qala, Nabi menjawab, yakumur rajulu payusalla payuzayyinu salatahu jahidan lima yara min nazarin nasi ilaih. Sabda Nabi, yang namanya syirik tersembunyi, syirik yang rahasia itu, yakumur rajulu, seseorang itu dia berdiri, payusolli, dia mengerjakan solat, payuzayyinu salatahu jahidan, dia hiasi solatnya menjadi solat yang terbaik, bacaannya jadi bacaan yang terbaik, semangat solatnya semangat solat yang terbaik. Lima yara min nazorin nasi ilaih, tapi tujuannya agar dilihat oleh manusia, tujuannya agar dilihat oleh orang lain. Oh apa cuy sembahyang aja, oh mantap solatnya ini, itu yang dia inginkan. Padzalika syirkus sarair, Nabi katakan itulah syirik yang rahasia itu. Ketika kita beramal menginginkan pujian manusia. Tapi ingatlah, kita beramal itu perintah Allah, maka yang kita tuju adalah redonya Allah, jangan redonya manusia. Maka disinilah Nabi ajarin kita jamaah untuk ikhlas dalam mengerjakan amal saleh. Ya, bila perlu meskipun kita sudah ngaji malam ini, seolah-olah tidak pernah kita ikut hadir dalam pengajian, dalam majelis ilmu. Kenapa? Agar timbul keinginan kita, himmah kita, keinginan yang kuat untuk selalu hadir dalam setiap majelis ilmu. Dan tiang merasa bangga, alhamdulillah, Desa Dopang niki setiap bulan keliling pengajian di tiap-tiap masjid ini yang luar biasa, nggih. Jadi kita mesti meninggalkan athar, meninggalkan bekas cerita yang baik untuk kita tinggalkan kepada generasi nanti sesudah kita. Minimal ketika kita sudah meninggal dunia, ada yang disebut kebaikan kita oleh orang, ada yang disebut jasa kita oleh orang. Bukan kita ingin disebut jasanya, tidak, namun asar kebaikan-kebaikan, bekas-bekas kebaikan yang kita tinggalkan, itu yang dikenang oleh orang sesudah kita mati. Tapi wal-iyazubillah, na'udzubillah, kalau kita makin tinggi derajatnya makin lupa sama Allah. Na'udzubillah, nggih. Na'udzubillah. Makanya jamaah dimanapun ada kajian ilmu seperti ini, hadir, tetap hadir, tetap hadir. Kenapa? Karena Nabi pernah bilang, andaikan manusia tahu, lau aliman nas, andaikan manusia itu mengetahui dan dibuka oleh Allah kurbatan, suatu kurbah, satu rahasia kebaikan pahala daripada orang yang hadir dalam halaqah ilmu, la yuqattilannahum, maka manusia akan saling membunuh untuk memperebutkan pahala hadir dalam majlis ilmu itu. Saling mati dengan isi nak pada berebutan, si melet aran pahala menuntut ilmu. Para pejabat dia akan tinggalkan jabatannya, dia akan tinggalkan kursinya, mereka akan tinggalkan kantornya. Untuk apa? Mencari majelis ilmu. Karena saking luar biasanya yang namanya majelis ilmu itu. Ayu alimahu aulam yu'mal. Misal kita ngaji malam ini, apa bisa diamalkan ataukah tidak bisa? Kata Nabi, khairul laka min antusolliya mi'atu roka'ah, itu lebih baik dudukmu yang sebentar dalam majelis ilmu itu, meskipun kau tidak bisa amalkan ilmu yang sudah kau terima, lebih besar hikmahnya daripada solat sunnah 100 rakaat.
Nih, wah harap pelungguh solat sunnah 100 rakaat. Ndara? Pada mano. Nggih. Tidak ada kita yang mampu, tapi dengan kita duduk meskipun 1 jam, meskipun beberapa menit, itu lebih hebat daripada solat sunnah 100 rakaat. Pelungguh mengantarkan jenazah 1000, lebih besar pahala duduk dalam majelis ilmu ini. Makanya Nabi katakan, idza marartum mir riyadil jannah farta'u. Kalau kalian kebetulan lewat dari taman surga itu, berhenti, kata Nabi, mampir di situ. Wa mariyadul jannah, mana taman surga itu ya Rasul? Halaqatiz zikri, halakoh zikir. Mana maksudnya halakoh zikir? Bukan orang yang majelisnya nyebut la ilaha illallah doang, tapi di situ dia berzikir, namun ada ilmu yang disampaikan di dalamnya. Kayak kita nih, tadi kita sholawat, kita zikir, kita istighfar, ada ilmu yang disampaikan. Maka itulah yang disebutkan oleh baginda Nabi sebagai taman surga. Kalau taman surga di dunia kita tidak mau mampir, apalagi taman surga di akhirat. Karena penentuan taman surga di akhirat bisa kita raih tergantung dari bagaimana semangatnya kita hadir di taman surganya Allah yang ada di dunia. Terlebih lagi nanti, mudah-mudahan sebelum kita masuk taman surga di akhirat, kita dinasibkan oleh Allah masuk ke taman surganya yang ada di Madinah, amin, di Raudhah Asy-Syarif, amin. Di situ kita bisa bersujud, kita sholat di mihrabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bisa ziarah di makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita bisa bersalam langsung di depan makamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal. Kira-kira yang sudah pernah berangkat ke Makkah Madinah, rindu tidak pelungguh dengan Madinah? Rindu dengan Raudhah? Meskipun kita berpanas-panas ya, menunggu untuk jadwal bisa masuk, sekarang harus pakai tasreh, sampai nunggu berjam-jam di bawah terik matahari. Dia mengibaratkan, ya Allah, begini kayaknya kita nanti di akhirat menunggu syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baris kita sampai sekian kilo, kita berbaris menunggu jadwal bisa masuk di Raudhah Asy-Syarif. Coba jamaah, makanya sebelum pelungguh hadir di Raudhah, maka hadirlah di Raudhatul Jannah, majelis-majelis ilmu yang ada. Rindunya daku kepada bumi Madinah, takkan terobat walau sudah ziarah. Sekalipun menangis berair mata darah, hati kan tetap rindukan Rasulullah. Allahu Allahu Allah, oh Allah, Allah, oh Allah, la ilaha illallah. Sekali lagi, Allahu Allah, oh Allah, oh Allah, 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 la ilaha illallah. Allah, 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 oh Allah,
kepada bumi Madinah, takkan terobat walau sudah ziarah. Sekalipun menangis berair mata darah, hatamkan hati rindukan Rasulullah. Allahu Allah, oh Allah, Allahu Allah, la qabul ya Allah. Allahu Allah, oh Allahu Allah, Allahu Allah, la ya Allah. Rindu kita dengan Rasulullah nggih? Rindu Bapak Ibu? Ya Allah. Kalau kita mau doa, doa cepat sampai sama Allah, dan ini zahir batin ini nyambungnya langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sambungkan hati ini dulu dengan Nabi Muhammad. Sambungkan dia. As-salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Langsung di hati katakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu cara kita. Makanya sebelum zikir, sebelum doa, sebelum munajat, sebelum kita khalwat, maka sambungin dulu. Ini batin dengan batinnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru Nabi Muhammad yang akan menyambungkan batin kita dengan Allah Subhanahu. As-salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ayo kita coba sama-sama jamaah, rasakan ketika kita langsung sambut dengan solawat itu. Coba rasakan perubahan dalam hati kita. Kerasa ibarat kayak kita dipeluk langsung di situ. Coba bareng-bareng sila. As-salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. As-salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Langsung Allahumma salli ala sayyidina. As-salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad.
Ada rasanya? Ada idaf? Ya. Langsung tersambung ini batin dengan beliau, tersambung ini jiwa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah Abul Arwah, beliaulah bapak sesungguhnya daripada ruhani kita, yang kelak kita akan berjumpa dengannya di akhirat, yang kelak hanya beliau yang mampu mensyafaat kita umatnya. Amin ya rabbal. Nah, ini cara kita Bapak Ibu nggih. Jadi pelungguh kalau mau nanti nggih berkholwat, kalau mau nanti zikir di tengah malam, jadi panggil Rasulullah, sambungin ini hati dengan beliau dengan cara yang tadi itu, maka baru akan terasa nikmatnya zikrullah yang kita lantunkan, dan terasa bahwa kita dibimbing oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung doa atau tanya jawab? Dilaksanakan ketentuan dengan maksud situasi dengan ibu, kami bapak-bapak atau ibu-ibu ada ketentuan cukup nggih? Kita doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala mahabbatik. Wa ya muqayyidal qulub qayyid qulubana ala ma'rifatik. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.